Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Aku hanya senyum saat suami dan pelakor makan mewah. Dia tak tahu jika aku sudah blokir kartu ATM-nya. Sebenarnya suamiku itu miskin dan yang kaya itu aku. Lisa duduk di teras rumah mungil bergaya semi klasik dengan secangkir teh melati hangat di tangannya. Udara pagi itu cukup dingin meski matahari sudah menampakkan diri di balik awan tipis. Angin berhembus lembut, menyibakkan ujung kerudungnya. Di hadapannya, halaman kecil dengan tanaman sirih gading merambat di tiang kayu. Ia memandang kosong ke arah pagar, seakan menunggu sesuatu, atau barangkali sedang merenung tentang hidup yang selama ini ia jalani. Ia bukan wanita yang suka tampil mencolok. Wajahnya biasa saja jika tanpa riasan, tapi memiliki kesan menenangkan setiap kali orang melihatnya. Cara bicaranya pelan, tutur katanya lembut, dan langkahnya selalu ringan. Tak banyak yang tahu bahwa di balik penampilan kalem dan kehidupannya yang terlihat sederhana, Lisa menyimpan begitu banyak rahasia yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun, termasuk suaminya sendiri. Dimas, suaminya, masih tertidur di dalam. Lelaki itu semalam pulang larut malam, dengan bau parfum wanita asing yang samar namun cukup menusuk indera penciuman Lisa. Tapi Lisa tidak berkata apa-apa. Ia hanya menarik selimut suaminya dan membiarkannya tidur pulas. Sudah hampir setahun ini ia menyadari perubahan sikap Dimas. Semakin dingin, jarang menyentuh, lebih sering mengeluh, dan banyak bicara soal uang. Padahal, semua yang mereka miliki sekarang, rumah yang meski tampak kecil namun sebenarnya luas di bagian dalam, mobil SUV yang diparkir di garasi, tabungan yang tak pernah habis, bahkan modal usaha Dimas yang dijalankan atas nama perusahaan kecilnya, semua itu adalah milik Lisa. Ia yang membiayai semuanya dari warisan dan usaha keluarganya. Tapi ia memilih diam, karena cinta. Atau mungkin lebih tepatnya, karena ia ingin menjaga pernikahan yang telah mereka bangun 5 tahun lamanya. Lisa membuka ponselnya, membaca satu persatu laporan keuangan yang masuk dari asistennya. Ia membaca laporan dari butik yang dikelolanya diam-diam di bilangan Jakarta Selatan, kemudian laporan keuangan dari properti sewaan miliknya yang dikelola oleh manajer profesional, dan laporan bisnis kecil online shop yang ia jalankan bersama 2 teman SMA-nya. Semua berjalan lancar. Setiap bulan ada pemasukan bersih puluhan juta bahkan ratusan juta, tapi tak sekalipun Lisa memamerkan hal itu pada suaminya. Dimas mengira semua yang ia miliki sekarang berasal dari dirinya sendiri. Ia pikir, hanya karena bisa mendapatkan 2 proyek kecil dari kenalannya yang bekerja di pemerintahan, maka ia adalah suami yang berhasil. Padahal tanpa sepengetahuannya, Lisa yang selama ini menyuntikkan modal dan menjaga nama baik perusahaan suaminya lewat relasi bisnisnya sendiri. Bahkan rekening bisnis yang dipakai atas nama Dimas, semuanya terhubung ke sistem akuntansi Lisa. Tapi sekali lagi, ia memilih diam. Diam adalah senjata terkuat Lisa saat ini. Di dapur, Lisa menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng sederhana dengan telur ceplok dan kerupuk udang. Ia menyiapkan 2 piring. 1 untuk dirinya, 1 untuk Dimas. Jam menunjukkan pukul 8 pagi saat Dimas muncul dari kamar, masih dengan rambut acak-acakan dan wajah kusut. "Lisa, kopi gue mana?" katanya ketus, tanpa menatap istrinya. Lisa tersenyum kecil, menyodorkan secangkir kopi panas yang aromanya menggoda. "Sudah aku buat, Mas." Di atas meja. Dimas duduk tanpa basa-basi, langsung menyantap nasi goreng di hadapannya. Lisa memperhatikannya dalam diam. Sesekali Dimas mencibir soal rasa yang kurang asin, atau sambal yang kurang pedas. Tapi Lisa tak pernah membalas. Ia hanya menjawab dengan, "Iya, nanti aku perbaiki." Lisa tahu, Dimas mulai merasa besar kepala. Ia merasa kini punya kuasa atas rumah tangga mereka, karena merasa sudah memberi penghasilan. Padahal faktanya, ia tak tahu bahwa ia adalah boneka sukses yang dikendalikan oleh istri sendiri. Tapi Lisa tak ingin mempermalukannya. Ia ingin membiarkan Dimas merasa berguna, selama tidak melewati batas. Setelah sarapan, Dimas bersiap keluar. Hari itu katanya ada rapat penting dengan klien dari luar kota. Lisa hanya mengangguk, mengulurkan kemeja yang sudah ia setrika rapi. Ia tak bertanya lebih, tak juga memeriksa kebenaran ucapan Dimas.
Ia hanya diam sambil mencatat tanggal dan jam keberangkatan suaminya. Dalam hatinya, ia sudah mulai menyusun skenario. Karena selama ini, terlalu banyak kebohongan yang tercium samar tapi tak pernah diakui Dimas. "Mas, hati-hati di jalan ya," kata Lisa sambil mencium tangan suaminya. Dimas hanya mengangguk singkat, lalu pergi. Lisa kembali duduk di ruang tamu. Ia membuka catatan kecil yang selama ini ia tulis setiap kali curiga. Ada catatan tanggal, waktu, lokasi, dan siapa yang mungkin terlibat. Ia tidak asal tuduh. Ia adalah wanita yang penuh perhitungan. Ia percaya, fakta lebih kuat dari emosi. Dan saat waktu yang tepat tiba, ia akan menjatuhkan semua dalam satu gerakan yang halus tapi menghancurkan. Setelah menyelesaikan urusan rumah, Lisa menuju butik miliknya. Ia memakai motor kecil agar tak mencolok. Di butik, para karyawan langsung menyambutnya dengan hormat. Tak ada yang menyangka bahwa pemilik butik elegan itu datang dengan penampilan sederhana, bahkan tanpa make-up. Tapi semua hormat padanya. Karena tahu betapa tajam insting bisnis Lisa. Ia tahu kapan tren berubah, kapan stok harus diperbanyak, kapan harga dinaikkan, dan kapan promosi harus dilakukan. Sore harinya, Lisa mampir ke rumah orang tuanya. Di sana, ayah dan ibunya sudah menunggu. Mereka tahu rumah tangga Lisa sedang diuji, tapi mereka tidak ingin ikut campur terlalu dalam. Mereka percaya anak perempuannya tahu apa yang sedang ia hadapi, dan tahu bagaimana menyelesaikannya. "Bagaimana Dimas, sayang?" tanya ibunya sambil menyajikan kolak pisang kesukaan Lisa. "Masih seperti biasa, Bu. Banyak kerjaan katanya," jawab Lisa singkat. Ayahnya hanya mengangguk, lalu menatap putrinya dalam. "Kalau suatu saat kamu ingin menyerah, jangan anggap itu sebagai kegagalan. Kadang, melepaskan lebih baik daripada bertahan sendirian." Lisa tersenyum kecil, lalu menggenggam tangan ayahnya. "Aku belum sampai di titik itu, Yah. Tapi aku tahu, kalau sampai aku meledak, itu berarti aku sudah selesai sepenuhnya." Malam itu, Lisa pulang ke rumah dengan perasaan yang berat. Ia masuk ke kamar, menatap ke arah ranjang yang kosong. Dimas belum pulang. Katanya, akan menginap karena rapat lanjut esok pagi. Tapi Lisa tahu, itu bohong. Ia membuka ponselnya, memutar ulang rekaman CCTV yang diam-diam ia pasang di mobil Dimas. Dan benar, di rekaman itu terlihat Dimas bersama seorang wanita. Duduk berdempetan di dalam mobil, tertawa, dan saling bersandar. Lisa menghela napas panjang. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Ia hanya diam. Dan dalam diam itu, ia mulai merancang langkah. Ia membuka laptopnya, mengecek sistem keuangan yang sudah ia siapkan. Hanya perlu satu klik, dan semua akses kartu ATM yang dipakai Dimas akan diblokir. Tapi ia belum ingin melakukannya malam itu. Belum. Ia ingin Dimas merasa aman dulu, merasa sedang naik daun, merasa berada di puncak kepercayaan diri. Baru setelah itu, ia akan jatuhkan segalanya. Dengan senyum tipis, Lisa mematikan laptop dan merebahkan diri. Ia menatap langit-langit kamar. Pikirannya tidak hancur, justru semakin tenang. Karena ia tahu, badai yang akan datang bukan untuk dirinya, tapi untuk mereka yang mengkhianatinya. Lisa memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidur dengan perasaan tenang. Pagi menjelang dengan sinar matahari yang menelusup pelan melalui tirai kamar. Lisa sudah terbangun sejak azan subuh berkumandang. Setelah salat, ia duduk termenung di meja rias, menatap wajahnya di cermin. Matanya sembab, bukan karena menangis, melainkan karena terlalu lama terjaga semalam. Bukan hanya karena bukti perselingkuhan Dimas yang terus terngiang-ngiang di kepalanya, tapi juga karena rencana besar yang mulai ia susun rapi dalam diam. Ia tahu, kebohongan yang dibiarkan tumbuh seperti benalu pada akhirnya akan melilit batang utama dan menghisap kehidupan. Dimas, suaminya, yang dulu terlihat tulus dan sederhana, kini berubah menjadi sosok yang asing. Bukan lagi lelaki yang pernah duduk di pinggir jalan menikmati gorengan bersama, bukan lagi pria yang menatap mata Lisa dengan syukur saat pertama kali mereka mampu membeli ranjang tidur yang lebih empuk dari kasur tipis warisan kontrakan. Dimas sekarang adalah pria yang sibuk mengejar gengsi, hidup dalam bayangan status, dan rela menciptakan ilusi demi mengesankan wanita lain. Lisa mengenakan gamis hitam polos, lalu membalut tubuhnya dengan kerudung abu tua.
Ia tidak peduli dengan penampilannya pagi itu. Fokusnya hanya satu, mengurus beberapa dokumen penting terkait bisnisnya yang akan ia bawa ke notaris untuk revisi perjanjian pemisahan aset. Ia telah cukup lama menunda ini, menunggu waktu yang tepat. Dan sekarang, setelah semua bukti tersusun rapi di tangannya, tak ada lagi alasan untuk menunggu. Di meja makan, sarapan telah tersaji. Namun kursi Dimas kosong. Lelaki itu tidak pulang sejak semalam. Di pesan WhatsApp, ia hanya menulis singkat, "Nginep. Ada kerjaan lanjut. Jangan ganggu." Lisa tidak membalas. Ia hanya menyimpan tangkapan layar pesan itu, menambahkannya ke dalam folder berisi jejak digital suaminya yang kelak akan sangat berguna. Selesai membereskan rumah, Lisa pergi ke kantor notaris yang sudah menjadi langganannya sejak lama. Bu Ratna, notaris tua yang mengenal baik keluarga Lisa, menyambutnya dengan hangat. "Kamu kelihatan lebih dingin dari biasanya, Lisa. Ada apa?" tanya Bu Ratna setelah mereka masuk ke ruang kerja. Lisa menghela napas pelan, lalu mengeluarkan beberapa berkas dari map coklat. "Saya ingin revisi dokumen pemisahan aset antara saya dan Dimas, Bu. Semua properti yang selama ini atas nama gabungan, saya mau kembalikan jadi hak milik saya pribadi. Termasuk rekening, investasi, dan saham usaha. Saya juga ingin segala akses yang pernah saya berikan pada Dimas secara legal dicabut." Bu Ratna menatap Lisa lekat-lekat. "Apa kamu sudah yakin?" Lisa mengangguk mantap. "Saya hanya ingin menjaga apa yang jadi hak saya. Bukan berarti saya akan bercerai saat ini. Tapi saya juga tidak bisa terus membiarkan hidup saya dikendalikan oleh orang yang bahkan tidak tahu di mana letak harga dirinya." Bu Ratna mengangguk pelan. Ia tahu, wanita di hadapannya ini bukan wanita biasa. Di balik kelembutan suaranya, ada ketegasan luar biasa yang terpendam. Satu hal yang jarang terlihat dalam banyak kliennya. 1 jam berlalu, dan semua dokumen sudah ditandatangani. Lisa pamit dan melangkah keluar dengan napas lebih lega. Ia tahu, langkah kecil ini adalah fondasi dari langkah-langkah besar yang akan menyusul. Dalam perjalanan pulang, ponsel Lisa berbunyi. Sebuah notifikasi email dari bank masuk, memberitahu bahwa transfer sebesar 8 juta rupiah telah dilakukan ke rekening atas nama Rika Saraswati. Lisa tersenyum. Nama itu mulai muncul di permukaan. Ia segera membuka aplikasi mobile bankingnya, lalu menelusuri riwayat transaksi. Ternyata bukan hanya hari ini. Dalam 2 bulan terakhir, tercatat setidaknya 16 kali transfer dari rekening Dimas ke nama yang sama. Jumlahnya bervariasi. Ada yang 1 juta, 2 juta, 5 juta, bahkan 20 juta. Semuanya dilakukan dari kartu ATM yang terhubung dengan rekening Lisa yang dulu ia serahkan ke Dimas dengan alasan kepercayaan dan kemudahan operasional bisnis. Lisa berhenti di sebuah kedai kopi pinggir jalan, duduk di pojokan, lalu membuka laptop dari tasnya. Ia masuk ke sistem internal keuangannya yang terhubung langsung dengan semua rekening miliknya. Tangannya bergerak cepat. Dalam waktu 10 menit, ia sudah berhasil mencabut seluruh akses kartu debit, kredit, dan M-Banking atas nama Dimas. Ia juga membuat sistem notifikasi real-time untuk setiap percobaan transaksi dari kartu yang sudah dinonaktifkan. Ia tahu, Dimas akan marah saat menyadari semuanya. Tapi Lisa tidak peduli. Ia hanya sedang mengambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah ia lepaskan. Pulang ke rumah menjelang sore, Lisa disambut sepi. Rumah itu terasa hampa. Tidak ada suara, tidak ada tawa, tidak ada kehidupan. Ia menyalakan lampu, menyapu daun-daun kering di teras, lalu duduk di ruang tamu dengan kopi panas di tangan. Hatinya tenang. Ia tidak lagi diliputi kemarahan atau kekecewaan. Ia hanya merasa selesai. Menjelang malam, suara mobil terdengar di depan rumah. Lisa tahu itu Dimas. Ia bersiap, tapi tidak untuk bertengkar. Ia hanya ingin melihat reaksi suaminya ketika menyadari bahwa semua kuasanya telah direnggut secara sah, secara legal, dan secara diam-diam. Dimas masuk dengan wajah cemberut. "Kenapa kartu ATM gue nggak bisa dipakai, Lis? Tadi gue bayar makan aja sampai malu. Nggak ada saldo katanya. Ada apaan?" Lisa menatap suaminya tenang. "Oh, aku lupa kasih tahu. Aku cabut semua akses kamu ke rekeningku. Mulai sekarang, semua biaya pribadi kamu, ya silakan kamu urus sendiri. Bukankah kamu yang selalu bilang kamu bisa hidup mandiri tanpa aku?"
Dimas tertegun. Matanya membelalak, rahangnya mengeras. Ini serius? Kamu bercanda? Lisa menggeleng. Aku nggak pernah bercanda soal uang, Mas. Dimas mengangkat suara. Kamu nggak bisa gini, Lisa. Ini keterlaluan. Lisa berdiri, berjalan pelan ke arah dapur, lalu kembali membawa selembar kertas. Ia menyerahkannya ke tangan Dimas. Itu ringkasan transfer kamu ke perempuan bernama Rika. Aku cetak dari sistemku sendiri. Aku tahu semuanya. Jadi aku rasa, sudah cukup aku jadi istri bodoh yang kamu manfaatkan. Dimas memandangi kertas itu, tangannya gemetar. Ia tak bisa menyangkal. Kamu udah ngintilin gue. Lisa tersenyum. Enggak, Mas. Aku cuma belajar lebih teliti dari kamu. Kamu yang kasih aku alasan buat jaga diriku sendiri. Dimas tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya terduduk di sofa, wajahnya pucat. Lisa menatapnya lama, lalu berjalan ke kamar. Ia menutup pintu perlahan. Di balik pintu itu, ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega bahwa akhirnya, ia berani mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Malam itu Lisa kembali sulit memejamkan mata. Setelah percakapan yang cukup dingin dengan Dimas di ruang tamu beberapa jam sebelumnya, suasana rumah menjadi hening seperti kuburan. Lampu kamar hanya redup menyala di sudut ruangan, menciptakan bayangan samar di dinding yang bergoyang-goyang setiap kali angin dari jendela menyusup lewat celah kecil gorden. Lisa duduk di sisi ranjang, tangannya memainkan ujung selimut dengan tatapan kosong menatap ke arah pintu. Dimas tidak masuk kamar. Ia memilih tidur di ruang tamu, dengan alasan sedang tidak enak hati. Tapi Lisa tahu, Dimas tidak sedang merasa bersalah. Dia hanya kaget dan kesal karena kenyamanan yang selama ini ia nikmati tanpa usaha, kini mendadak tercabut dari tangannya. Kejutan itu lebih membuatnya murka daripada malu. Dimas bukan tipe pria yang mampu merenung lama. Ia terlalu percaya diri, terlalu merasa hebat dengan pencitraan yang ia bangun selama ini. Lisa menghela napas panjang. Sudah saatnya ia berhenti bertanya-tanya tentang kesalahan apa yang telah ia buat. Sudah cukup menyalahkan diri sendiri karena terlalu mencintai. Ia sudah lama sadar bahwa bukan cintanya yang salah, tapi orang yang ia beri cinta itu, yang tak tahu diri. Pagi menjelang, suara adzan berkumandang dari masjid kecil di ujung gang. Lisa bangkit dari tempat tidur dan mengambil wudhu. Setelah menunaikan salat subuh, ia tidak langsung merapikan sajadah seperti biasa. Kali ini ia diam lebih lama, bersandar di dinding kamar sambil menatap langit-langit. Kalau ini semua memang jalan terbaik untukku, ya Allah, kuatkan aku, bisiknya dalam hati. Kalau aku harus terluka untuk jadi lebih kuat, aku siap. Suara derit pintu ruang tamu terdengar. Dimas masuk ke kamar mandi dengan langkah malas dan kepala tertunduk. Ia tidak menyapa, tidak bicara, bahkan tidak melirik Lisa. Sikapnya seperti anak kecil yang ngambek karena mainannya dirampas. Lisa memperhatikan itu sebentar, lalu berdiri dan mulai menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, tempe goreng, dan sambal terasi. Masakan sederhana, tapi itulah menu favorit Dimas sejak mereka pertama kali menikah. Meski hatinya perih, Lisa masih tetap menjalankan rutinitas rumah tangga seperti biasa. Ia tidak ingin membalas dingin dengan kebencian. Baginya, yang pantas ditunjukkan saat dikhianati bukanlah emosi, tapi kontrol diri. Saat sarapan tersaji di meja, Dimas keluar dari kamar mandi. Ia sudah rapi dengan kemeja biru tua yang baru. Lisa tahu itu baju yang ia belikan seminggu lalu, saat sedang diskon besar di butik miliknya sendiri. Tapi Dimas selalu mengira itu hadiah mahal dari outlet luar negeri. Ia tak tahu, bahkan label bajunya pun Lisa sendiri yang pasang. Dimas duduk di kursi makan. Tak ada sepatah kata pun terlontar. Tangannya mengambil nasi, mengunyah pelan sambil menunduk. Lisa duduk di seberangnya, hanya memperhatikan. Kamu mau terus kayak gini? Tanya Dimas akhirnya, setelah hampir 10 menit diam. Kayak gimana? Lisa balik bertanya dengan nada datar. Ya, dingin. Diam. Terlihat sopan tapi nyakitin. Lisa tersenyum. Aku gak pernah niat nyakitin. Aku cuma berhenti pura-pura gak tahu. Dimas menelan ludah. Tangannya mengepal di atas meja. Kamu pikir kamu hebat ya, Lis?
Karena kamu yang punya uang? Karena kamu yang biayain semuanya? Jadi kamu berhak matiin semua aksesku begitu aja? Lisa menatap Dimas, tajam namun tetap tenang. Bukan karena aku punya uang, Mas. Tapi karena kamu udah kebangetan. Kamu pakai uang itu bukan buat kita. Bukan buat rumah ini, bukan buat masa depan. Tapi buat perempuan lain. Dan kamu gak pernah cerita apa-apa. Kamu pikir aku gak punya hak tahu kemana perginya uangku? Dimas membanting sendok ke piring. Kamu ngorek-ngorek privasiku. Itu hakku. Lisa bangkit dari kursi, berdiri tegak di hadapan suaminya. Uang yang kamu pakai buat mentraktir dia makan, belanja, beli tas mahal itu, semuanya dari aku. Dan kamu bilang itu hak pribadi kamu. Dimas terdiam. Matanya memerah, tapi bukan karena sedih. Karena malu. Lisa menghela napas. Aku udah lama kasih kamu kepercayaan. Tapi kamu permainkan. Dan sekarang kamu tuntut hak privasi dari pengkhianatan yang kamu bangun sendiri. Dimas berdiri dari kursinya. Suasana tegang. Tapi Lisa tidak bergeming. Ia berdiri teguh seperti karang. Matanya tidak berkedip sedikit pun. Tidak ada air mata. Akhirnya, Dimas hanya mengembuskan napas kasar, mengambil jaketnya, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Pintu rumah tertutup keras. Lisa duduk kembali di kursinya. Ia tidak merasa menang. Tapi ia tahu, hari ini adalah titik balik. Hari ketika ia tak lagi takut kehilangan seseorang yang tak pernah benar-benar menjaganya. Jam 10 pagi, Lisa menerima telepon dari sahabat lamanya, Ririn. Mereka sudah lama tidak bertemu sejak Ririn pindah keluar kota. Aku lihat postingan suamimu di Instagram. Lis, kayaknya dia liburan deh. Kok kamu gak ikut? Suara Ririn dari seberang terdengar riang, tapi menyentil. Lisa tertawa kecil. Liburan? Kemana? Kayaknya di Bandung. Di captionnya dia bilang lagi dinas, tapi latar belakangnya taman rekreasi, terus ada perempuan di belakangnya. Lisa mengecek Instagram Dimas dari akun fake yang ia buat. Dan benar saja. Postingan terbaru menunjukkan Dimas duduk di kursi kafe outdoor dengan latar belakang taman bermain. Dan di belakangnya, seorang wanita muda tampak duduk dengan gaya menggoda. Wajahnya sebagian tertutup, tapi Lisa mengenali postur dan rambutnya. Rika. Lisa menyimpan tangkapan layar itu, lalu menutup ponsel. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Hatinya justru lebih dingin dari sebelumnya. Karena sekarang, ia tahu semua. Ia tidak lagi menduga-duga. Fakta ada di tangan. Bukti ada dalam genggaman. Siang itu, Lisa memutuskan untuk bertemu dengan pengacaranya. Ia tidak akan gegabah menggugat cerai. Tapi ia ingin segala pergerakan aset dan hak miliknya diamankan. Ia tidak ingin lagi Dimas punya celah untuk mengeruk hartanya sedikit pun. Lisa ingin memastikan bahwa rumah, bisnis, dan properti atas namanya tidak bisa disentuh oleh siapapun. Bahkan suami sahnya sendiri tanpa izin legal. Di kantor pengacara, Lisa menjelaskan semuanya dengan rinci. Ia membawa bukti transaksi, catatan digital, serta rekaman CCTV. Pengacaranya terkejut, tapi juga kagum. Jarang saya lihat klien wanita yang sedetail dan setenang ini. Kamu sudah siap dengan semua kemungkinan? Lisa mengangguk. Saya tidak takut kehilangan. Saya cuma takut membiarkan diri saya dihancurkan terus-menerus tanpa melawan. Sore harinya, Lisa pulang ke rumah. Ia duduk di kursi taman belakang, menatap langit senja yang mulai berwarna oranye. Di genggamannya, ponsel terus bergetar. Dimas menghubungi berkali-kali. Tapi Lisa hanya melihat tanpa menjawab. Ia tahu, suaminya pasti panik. Barangkali, Rika mulai menjauh setelah tahu bahwa kartu Dimas tak lagi berguna. Atau mungkin Dimas baru sadar, bahwa hidup mewah yang ia pamerkan selama ini, bukan hasil kerja kerasnya, tapi dari wanita yang kini ia abaikan. Lisa menatap langit yang mulai gelap. Senyum kecil tersungging di wajahnya. Pertunjukan baru saja dimulai. Malam itu, Lisa duduk di balkon kamar utama rumah mereka yang luas, memandangi langit Jakarta yang redup dihiasi kerlap-kerlip lampu kota. Angin malam menyibakkan helai-helai rambutnya yang belum sempat ia ikat. Di atas meja kecil di hadapannya, secangkir teh melati masih mengepul, perlahan mendingin bersama pikirannya yang kalut. Sejak obrolan dengan Pak Indra,
sopir pribadi mereka, dan dari rekaman CCTV yang sengaja ia pasang ulang di beberapa sudut rumah, Lisa sudah hampir sepenuhnya yakin. Arman, suaminya, bermain api. Dan bukan hanya itu, ia bermain api di atas kekayaan yang selama ini Arman pikir miliknya. Lisa menarik napas panjang. Tangannya meraih ponsel, membuka pesan terakhir dari asistennya yang telah menyelidiki transaksi ATM Arman. Bu Lisa, sesuai permintaan, kami sudah cek seluruh mutasi rekening Bapak Arman. Terakhir, beliau mengambil uang tunai 20 juta di sebuah hotel bintang 5 kawasan SCBD. Kami juga dapatkan rekaman dari security hotel, Arman check-in dengan wanita bernama Clara. Clara. Nama itu akhirnya muncul ke permukaan. Senyum tipis mengembang di bibir Lisa. Bukan senyum bahagia, tetapi senyum getir bercampur kecewa. Ia telah mencintai Arman sepenuh hati. Bahkan saat menikah dulu, ia tak pernah mempermasalahkan status Arman yang biasa saja, selama pria itu bisa menghargainya. Malam itu juga, Lisa mengambil keputusan. Ia memindahkan seluruh dana dari rekening utama ke rekening atas namanya sendiri. Ia menyuruh bagian keuangan di kantor pusat untuk segera memblokir akses Arman ke semua fasilitas VIP yang dibiayai dari dompet perusahaan miliknya. Ia juga memerintahkan asisten pribadinya, Tania, untuk mengatur semua keuangan pribadi Arman agar berhenti mengalir. Tak ada drama. Tak ada tangis. Semua dilakukan dengan tenang. Karena Lisa tahu, ketika seorang istri sudah diam, itu bukan berarti ia menyerah, melainkan bersiap menyerang. Keesokan harinya, Arman pulang dengan aroma parfum asing menempel di bajunya. Lisa sudah menunggu di ruang makan. Ia mengenakan dres putih simpel dengan rambut terikat rapi. Di hadapannya, sarapan lengkap telah disajikan oleh Mbak Tati dan 2 art lainnya. Tapi satu hal yang berbeda pagi itu, Lisa tak bertanya seperti biasanya. Selamat pagi. Sapa Lisa pelan, suaranya tenang. Pagi juga, sayang, jawab Arman agak gugup, tapi berusaha terlihat santai. Lisa hanya menatapnya sebentar, lalu kembali menyuap potongan roti ke mulutnya. Tak ada interogasi. Tak ada pertanyaan. Meski jelas Arman baru pulang sekitar pukul 7 pagi, dan bajunya masih kusut. Setelah sarapan, Arman terlihat mengecek dompetnya. Ia mengernyit. Kartu ATM-nya ditolak saat hendak memesan layanan travel online dari ponsel. Sayang, ATM-ku error deh. Kayaknya diblokir bank. Kamu tahu apa-apa? Tanyanya sambil mendekat. Lisa mengangkat bahu ringan. Mungkin kamu kebanyakan transaksi. Biasanya gitu kalau aku over limit. Arman diam. Tak ingin mencurigakan, ia mengangguk dan berlalu ke garasi. Tapi dalam hati, ia mulai merasa ada yang aneh. Hari-hari berikutnya, Lisa berpura-pura seperti biasa. Ia tetap ramah, tetap memasakkan makanan kesukaan Arman, tetap tertawa saat Arman menceritakan hal-hal konyol. Tapi setiap malam, saat Arman pergi dengan alasan meeting malam atau ngopi bareng klien, Lisa membuka laptopnya, membuka folder-folder rekaman CCTV dari restoran, hotel, bahkan villa yang baru saja Arman sewa bersama Clara. Clara, perempuan muda berwajah ayu dengan penampilan selalu mewah, kini mulai muncul sebagai bayangan pengganggu di pernikahan Lisa. Dan sialnya, Clara adalah mantan rekan kerja Arman sebelum menikah. Lisa ingat, dulu saat mereka baru menikah, Clara sempat beberapa kali mengirim pesan ke Arman, mengucapkan selamat, bahkan menawarkan kerjasama bisnis kecil-kecilan. Lisa sempat merasa curiga, tapi ia memilih percaya. Ia merasa percaya adalah fondasi paling penting. Namun sekarang, fondasi itu hancur. Suatu sore, Lisa memanggil asistennya ke kantor. Tania, kamu tahu tempat makan paling mahal di Jakarta? Tanya Lisa. Tania mengangguk cepat. Ada beberapa. Bu, kenapa ya? Lisa tersenyum kecil. Pesankan tempat untuk 2 orang atas nama Clara. Clara. Tania mengulang, heran. Lisa lalu membuka ponsel, memperlihatkan foto Clara dari rekaman CCTV hotel. Cari akun Instagramnya. Pastikan dia memposting tempat-tempat favoritnya. Dan jangan lupa, hubungi manajer restoran itu. Saya ingin mereka menghidangkan menu termahal, dan pastikan pembayaran harus pakai kartu Arman. Tania mengerti maksudnya. Lisa sedang menjebak. 2 hari kemudian,
Arman mengajak Clara makan di restoran mewah di lantai atas sebuah hotel bintang 5. Clara mengenakan gaun mahal berwarna merah, rambut disanggul anggun. Ia berjalan dengan angkuh sambil menggandeng tangan Arman. Mereka duduk, memesan wine, daging wagyu, kaviar, dan hidangan pembuka khas Perancis. Semua tampak sempurna. Sampai pelayan menyodorkan tagihan senilai 11 juta rupiah. Arman menyodorkan kartunya sambil tertawa kecil. Namun tak sampai semenit, pelayan kembali. Maaf, Pak. Kartu ini tidak dapat digunakan. Transaksi ditolak. Arman tercengang. Ia mencoba kartu lainnya. Sama saja. 3 kartu, 3 penolakan. Arman mulai panik. Clara memandangi Arman dengan tatapan menyelidik. Sayang, kenapa? Bisiknya pelan. Arman terdiam. Ia mencoba membuka aplikasi mobile banking, tapi semua akunnya kosong. Limit kartu kreditnya juga ditangguhkan. Malam itu, Clara marah besar. Ia merasa dipermalukan. Di tengah-tengah restorannya yang ramai, ia berdiri dan melemparkan serbet ke wajah Arman. Aku kira kamu pria mapan. Ternyata cuma banci minta jatah ke istri. Bentaknya sebelum pergi begitu saja. Sementara itu, Lisa hanya duduk di depan layar CCTV yang dihubungkan langsung dari kamera tersembunyi restoran tersebut. Ia melihat Arman duduk sendiri. Wajahnya memerah menahan malu. Tak ada yang bisa ia lakukan selain mengirim pesan via aplikasi kepada pelayan restoran. Biarkan dia duduk lebih lama. Jangan tawari bantuan. Biarkan dia merasa hancur. Lisa menyesap teh hijaunya dengan tenang. Senyum di wajahnya tak lagi getir, melainkan dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Dan malam itu, saat Arman pulang dengan wajah murung, Lisa hanya berkata satu kalimat sambil berlalu ke kamar. ATM kamu? Aku yang blokir. Arman terpaku. Keringat dingin mulai membasahi lehernya. Untuk pertama kalinya, ia sadar, Lisa bukan istri biasa. Dan ia baru saja bermain-main dengan api yang selama ini menghidupinya. Pagi itu, Lisa bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit. Namun rasa gelisah membuat matanya enggan terpejam lebih lama. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang pucat dan lelah. Rambutnya sedikit kusut, dan matanya sembab. Tapi kali ini, bukan karena tangis. Melainkan karena pikirannya terus berjalan, memutar ulang semua kejadian yang telah ia alami dalam beberapa minggu terakhir. Lisa menatap dirinya dengan tenang, lalu menghela napas. Ia berjalan ke meja rias, membuka sebuah laci kecil yang hanya ia yang tahu kuncinya. Di dalamnya tersimpan sebuah buku tabungan, lembaran-lembaran kontrak, dan satu bundel dokumen saham. Ia menatap lembaran itu satu persatu, membaca ulang meski sudah berkali-kali. Ini semua adalah miliknya. Harta itu atas namanya, bukan atas nama suaminya, Ronald. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi mobile banking dan mengecek saldo rekening Ronald yang masih terhubung. Masih asa. Tersenyum sinis. Lisa mengingat kembali malam saat ia memutuskan memblokir semua kartu ATM dan akses keuangan Ronald. Tapi saat itu, Lisa belum bicara sepatah kata pun pada suaminya tentang hal itu. Ia hanya menonton diam-diam, melihat sejauh mana Ronald bisa bertahan hidup dengan gaya hidupnya yang mewah tanpa bantuan dana darinya. Hari ini Lisa memutuskan untuk masuk kerja lebih pagi. Ia mengenakan setelan blazer warna abu muda dan rok pensil senada, dengan sepatu hak tinggi yang menambah kewibawaannya. Di kantor, para staf langsung berdiri dan menyapa saat ia melintas. Beberapa manajer langsung menghampirinya, menyodorkan laporan keuangan dan proposal proyek terbaru. Lisa menanggapi semua dengan tenang dan profesional. Bu Lisa, ada rencana untuk turun langsung ke site proyek minggu ini? Tanya salah satu kepala divisi, Andra. Lisa mengangguk. Kita ke lokasi hari Kamis, pagi-pagi. Saya ingin lihat sendiri bagaimana progresnya. Saya tak mau hanya laporan di atas kertas. Andra mencatat dengan cepat, lalu mundur sopan. Lisa lalu melangkah ke ruang rapat besar tempat dewan direksi menantinya. Jam makan siang, Lisa tidak pulang seperti biasanya. Ia memesan makanan sederhana di ruang kerjanya, menyantapnya perlahan sambil membuka satu folder baru, laporan keuangan pribadi Ronald. Lisa sudah menyewa akuntan pribadi untuk mengawasi setiap pengeluaran Ronald. Ia ingin tahu kemana saja uangnya selama ini mengalir,
Dan berapa banyak yang disedot oleh perempuan yang kini sudah sangat sering tampil bersama suaminya itu. Perempuan itu bernama Melinda. Seorang janda kaya, kata Ronald waktu itu. Namun Lisa tahu, Melinda hanya wanita biasa yang sedang mengincar kenyamanan hidup. Ia pintar membungkus dirinya dengan gaya hidup kelas atas. Padahal dari laporan yang Lisa kantongi, semua transaksi yang dilakukan Melinda selama ini, entah itu tas branded, spa mewah, hingga makan malam di restoran bintang 5, dibayar oleh Ronald. Dan dana Ronald, tak lain dan tak bukan, berasal dari Lisa. Lisa menyandarkan tubuhnya di kursi, lalu memejamkan mata sejenak. Pikirannya kembali pada malam saat ia melihat notifikasi transaksi sebesar 8 juta rupiah untuk sebuah restoran mewah. Ia cek, dan menemukan video yang diunggah oleh salah satu influencer kuliner, tak sengaja menangkap gambar Ronald dan Melinda sedang tertawa-tawa menikmati wagyu dan wine. Lisa tidak menangis. Tidak ada marah. Tidak ada histeri seperti biasanya seorang istri yang dikhianati. Ia hanya diam, memutar video itu berkali-kali sambil tersenyum kecil. Wajah Ronald yang terlihat bangga dan penuh percaya diri saat itu, menyadarkan Lisa bahwa lelaki itu benar-benar merasa semua itu miliknya. Tapi tidak, semua itu milik Lisa. Semua harta, kenyamanan, bahkan restoran tempat mereka makan malam itu, adalah salah satu klien besar perusahaan Lisa. Ponsel Lisa bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ronald. Ronald, sayang, kartu ATM-ku error. Tolong cek dong. Mau isi bensin tadi ditolak. Padahal saldo seharusnya masih ada. Lisa membalas dengan singkat. Lisa, mungkin sistemnya gangguan. Aku juga lagi di rapat. Nanti aku cek. Ia meletakkan ponselnya dan melanjutkan pekerjaannya. Tak ada keinginan untuk menjelaskan lebih jauh atau membantu lebih cepat. Biarkan Ronald bingung. Biarkan ia perlahan merasa hilang kendali. Malamnya, Ronald pulang dengan wajah kusut. Ia membuka sepatu di depan pintu, lalu masuk tanpa banyak bicara. Lisa sedang duduk di sofa, membaca laporan sembari menyeruput teh hangat. ATM-ku ditolak di 3 tempat. Liz, kamu udah cek belum? Tanya Ronald. Lisa mengangkat kepalanya, menatap suaminya itu dengan ekspresi datar. Udah, katanya ada masalah teknis. Mungkin sistem banknya. Aku udah kirim email ke customer service. Ronald mengangguk pelan, lalu duduk di sofa seberang. Aku harus isi bensin dan bayar cicilan motor. Aku juga janji traktir teman-teman Melinda minggu depan. Lisa menatap Ronald sejenak. Kamu nggak kerja, Ron? Ronald terdiam. Aku masih tunggu kabar dari kenalan itu. Tapi kamu tahu, sekarang cari kerja juga nggak gampang. Apalagi di posisi yang sesuai pengalaman. Lisa mengangguk perlahan, lalu berkata tenang. Kalau kamu tahu sulit, kenapa hidupmu masih boros? Kenapa kamu masih bisa ajak wanita lain makan malam di restoran mahal? Ronald tersentak. Tatapannya langsung tajam ke arah Lisa. Kamu ngomong apa sih? Lisa tidak menjawab. Ia hanya berdiri dan berjalan ke dapur. Ronald mengejarnya. Kamu nyindir aku? Kamu bilang aku pakai uang kamu buat orang lain. Lisa menoleh, lalu tersenyum kecil. Aku nggak bilang, kok. Kamu yang bilang. Ronald mengepalkan tangannya. Tapi ia tahu, ia tak bisa menyalahkan Lisa. Perempuan itu terlalu tenang. Terlalu cerdas. Ronald tahu Lisa bukan perempuan bodoh yang bisa terus dibohongi. Malam itu, Ronald tertidur gelisah. Sedangkan Lisa tetap tenang, kembali membuka laptop dan membaca rencana perusahaannya membeli saham baru di sektor properti. Ia menandatangani dokumen digital, lalu menyimpan semuanya dengan rapi. Setelah itu, ia membuka foto Ronald dan Melinda di restoran malam itu. Kali ini, Lisa menyimpannya. Untuk kenangan. Untuk bukti. Untuk amunisi bila suatu saat diperlukan. Beberapa hari kemudian, Lisa menerima laporan baru. Kartu kredit Ronald telah gagal dibayar. Tagihan bulanan melonjak tinggi. Semua pengeluaran mulai terbaca jelas. Spa, butik, salon, makan malam. Semuanya menggunakan kartu kredit tambahan atas nama Lisa yang sebelumnya ia buat untuk Ronald. Dan kini, Lisa memutuskan untuk menutup semua akses itu. Satu persatu. Tanpa suara. Tanpa peringatan. Lisa duduk di kafe sore itu bersama sahabat lamanya,
Dina, jadi sekarang kamu tahu semuanya? Tanya Dina, sambil mengaduk kopinya. Lisa mengangguk. Tahu. Tapi aku nggak langsung ribut. Aku main pelan-pelan. Aku mau lihat sejauh mana mereka bisa bertahan tanpa uangku. Dina tertawa kecil. Wah, kamu licin juga sekarang ya. Dulu kamu terlalu baik, Lis. Sekarang, kamu jadi versi yang lebih kuat. Lisa tersenyum. Aku lelah. Kalau aku terus marah, mereka tetap senang. Tapi kalau aku diam dan ambil semua kendali keuangan mereka, itu lebih menyakitkan. Dina mengangguk setuju. Lalu kamu mau sampai kapan begini? Tanya Dina. Lisa menatap jauh ke jendela. Sampai mereka sadar kalau selama ini, bukan mereka yang punya kuasa. Tapi aku. Dina terdiam. Lalu menggenggam tangan Lisa perlahan. Aku dukung kamu, apapun itu. Lisa mengangguk. Ia menatap langit yang mulai jingga, lalu tersenyum tipis. Permainan baru saja dimulai. Lisa duduk di sofa ruang tamu rumahnya yang luas, memandangi jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Sudah hampir pukul 9 malam, dan Dimas belum juga pulang. Perasaannya datar. Dulu, Lisa akan gelisah dan marah, menelepon Dimas berkali-kali, lalu menangis sendirian. Tapi malam ini tidak lagi. Lisa hanya tersenyum tipis, seolah semuanya sudah ia duga. Suara langkah kaki pelan-pelan terdengar dari arah pintu. Dimas masuk, dengan baju berantakan dan wangi parfum yang bukan milik Lisa. Lisa tahu persis aroma parfum itu. Dia sudah beberapa kali menciumnya. Dari pakaian Dimas, dari bon pembelian yang ia temukan di dashboard mobil, dari scarf yang tergeletak di kursi belakang. Dimas sempat kaget saat melihat Lisa masih duduk di ruang tamu. Belum tidur? Tanyanya singkat, sedikit kikuk. Aku baru selesai baca laporan keuangan, jawab Lisa tenang. Kamu dari mana? Meeting sama klien. Lama tadi, karena bahas kerja sama jangka panjang. Jawab Dimas cepat, sambil berjalan menuju kamarnya. Lisa hanya mengangguk, tidak ingin menyanggah. Ia bisa saja menunjukkan bukti-bukti yang ia simpan. Foto Dimas di restoran dengan perempuan itu, catatan pembayaran hotel dari rekening pribadi Dimas yang entah kenapa masih bisa ia akses sebelum akhirnya ia blokir. Namun Lisa memilih diam. Malam itu ia tidur lebih cepat dari biasanya. Besok ia harus ke kantor pusat untuk meninjau proyek kerjasama dengan perusahaan Jepang. Perjalanan bisnis yang akan mempertemukannya dengan para petinggi perusahaan besar yang selama ini ia kelola diam-diam. Lisa kembali menyalakan ponselnya dan membuka pesan dari asistennya. Bu Lisa, semua jadwal pertemuan dengan investor Jepang sudah diatur. Jet pribadi siap pukul 6. Hotel sudah di-booking sesuai permintaan ibu. Lisa membalas dengan emoji jempol. Matanya kemudian berpindah ke satu folder khusus. Folder berisi rekaman CCTV dari restoran miliknya. Di sana, Dimas dan Rina, perempuan yang ia kenal sebagai junior Dimas saat kuliah dulu, tampak tertawa dan berpegangan tangan. Lisa memutar videonya perlahan, lalu menghentikannya di bagian Rina menyuapi Dimas. Lucu, pikir Lisa. Mereka tidak tahu tempat makan mewah yang mereka nikmati itu milik Lisa sendiri. Restoran itu bagian dari jaringan properti milik perusahaannya yang kini bernilai ratusan miliar. Lisa memejamkan mata sejenak, mencoba menatap perasaannya. Bukan karena Dimas selingkuh, hatinya sudah mati untuk itu. Tapi karena rasa kecewa yang begitu dalam. Dimas yang dulu mencintainya karena ketulusan, kini menjadikannya batu pijakan menuju kemewahan, lalu berani berselingkuh di atas kenyamanan yang Lisa sediakan. Pagi harinya, sebelum matahari muncul, Lisa sudah siap dengan blazer biru dongker dan tas kerja kulit asli dari Paris. Ia menyentuh pipi kecil anaknya, Revan, yang masih tertidur lelap. Mama pergi kerja dulu, nak, bisiknya lembut. Ia berjalan melewati kamar Dimas tanpa menengok sedikit pun. Jet pribadi yang menunggunya di landasan memberi kenyamanan luar biasa. Di dalamnya, Lisa disambut oleh asistennya dan 2 staf perusahaan. Mereka membicarakan strategi ekspansi cabang restoran ke luar negeri. Selama penerbangan, Lisa memikirkan langkah berikutnya. Ia tidak akan mengamuk atau menyiram perempuan itu dengan air panas. Tidak akan memaki Dimas di depan umum. Tidak akan membuat drama. Ia akan menunggu waktu yang tepat. Dan waktunya sebentar lagi datang. 2 hari kemudian,
Lisa pulang dengan koper penuh dokumen dan satu kontrak kerjasama bernilai lebih dari 20 miliar rupiah. Ia bahkan tak ingin menunjukkan hal itu pada Dimas. Biarkan dia mengira Lisa hanya ibu rumah tangga biasa yang menabung dari uang belanja. Di hari yang sama, Lisa mengajak Revan makan malam di salah satu restoran miliknya yang lain. Di sana, ia bertemu manajer restoran yang memberinya kabar tak terduga. Bu Lisa, siang tadi Pak Dimas makan di sini lagi. Dengan perempuan yang sama. Mereka pesan menu paling mahal. Lisa hanya mengangguk pelan, lalu tersenyum. Pakai kartu ATM atas nama saya? Tanyanya santai. Iya, Bu. Tapi itu, transaksi gagal. Jadi Pak Dimas bayar pakai cash. Lisa tertawa kecil. Bagus. Ia tahu ini saatnya. 2 hari lalu, ia resmi memblokir semua kartu debit dan kredit atas nama Dimas yang selama ini ia izinkan. Bukan karena ia kekurangan uang, tapi karena ia ingin menunjukkan kenyataan sesungguhnya. Bahwa semua yang Dimas banggakan bukan miliknya. Semuanya milik Lisa. Malam itu, Dimas pulang dengan wajah kusut. Ada masalah di bank, ya? Tanya Lisa santai sambil menonton TV. Kartu ATM-ku diblokir. Aku coba tarik tunai, gagal. Aku ke bank, katanya permintaan dari pemilik rekening utama. Lisa menatapnya, wajahnya datar. Oh ya? Mungkin pemilik rekening itu bosan dikhianati. Dimas berdiri terpaku. Kamu yang blokir. Lisa berdiri, berjalan mendekatinya. Ia tak teriak. Suaranya tetap tenang dan pelan. Semua yang kamu punya, dari mobil, rumah, kartu kredit, hingga restoran tempat kamu selingkuh, itu semua atas nama siapa? Mas? Tanyanya dingin. Dimas menatap Lisa seperti melihat hantu. Lisa tersenyum, senyum paling tenang yang pernah ia tunjukkan. Aku hanya ibu rumah tangga, ya? Hanya perempuan biasa yang kamu abaikan. Tapi kamu lupa satu hal. Yang kaya itu aku, bukan kamu. Lisa meninggalkannya berdiri di ruang tamu, menggigil dalam ketakutan dan ketidaktahuan. Ponsel Lisa berbunyi. Dari asistennya. Bu, peluncuran cabang baru minggu depan sudah siap. Apakah ibu ingin hadir dan memimpin peresmian? Lisa membalas, tentu. Aku yang akan berdiri di depan. Ia membuka dompetnya dan melihat foto kecil dirinya dan Revan. Itu satu-satunya cinta yang tak pernah mengkhianatinya. Dan itu sudah cukup membuatnya kuat menghadapi apapun yang akan terjadi berikutnya. Lisa tahu. Ini baru permulaan. Malam itu, Lisa duduk di dalam mobilnya yang terparkir di sisi jalan. Tak jauh dari restoran mewah tempat Reza dan wanita itu. Pelakor yang belakangan diketahui bernama Nadia, sedang bersantap malam. Tangannya menggenggam setir erat. Namun wajahnya tenang. Matanya menatap lurus ke depan, penuh perhitungan. Dia tidak ingin marah. Tidak ingin menangis. Tidak ingin berteriak. Dia hanya ingin diam. Diam dan mengamati. Sejak mengetahui hubungan gelap Reza dan Nadia, Lisa tidak lagi menghabiskan waktu dengan emosi yang meledak-ledak. Ia memilih mengamati. Melacak. Menyusun langkah dengan tenang dan sistematis. Semua dilakukan dengan hati-hati. Tak ada satupun yang ia lakukan secara spontan. Semua sudah ia pikirkan matang-matang. Reza tidak tahu. Reza tidak sadar. Reza terlalu sibuk memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial. Mobil sewaan, jam tangan mahal yang dibeli dengan uang dari kartu Lisa, dan tentu saja makan malam romantis seperti sekarang. Semua itu dibayar dengan kartu ATM yang diam-diam sudah diblokir Lisa beberapa hari lalu. Lisa sengaja tidak memberitahu. Dia ingin melihat seberapa jauh Reza melangkah dengan kesombongannya, tanpa tahu bahwa tanah di bawah kakinya sudah rapuh. Lisa membuka ponselnya. Ada notifikasi dari rekening bersama mereka. 2 hari lalu, Reza menarik 2 juta rupiah dari cabang bank dekat kantor Nadia. Kemarin, dia mencoba transaksi online senilai 5 juta untuk membeli parfum mewah. Ditolak. Lisa tersenyum tipis. Dia menoleh ke restoran, melihat Reza yang tertawa lebar sambil menyuapi Nadia. Si perempuan tertawa genit, seolah dunia ini milik mereka berdua. Lisa bisa membaca bahasa tubuh mereka dengan jelas. Nadia bukan hanya selingkuhan biasa. Dia wanita yang merasa sedang menang karena berhasil merebut pria dari istrinya. Padahal yang tidak mereka tahu, tidak ada yang direbut.
Tidak ada yang dimenangkan. Lisa menyerahkan Reza, dengan senyuman, dengan ketenangan, karena dia tahu Reza bukanlah harta karun. Lisa keluar dari mobil, berjalan ke arah pintu restoran dengan langkah anggun. Gaun panjang biru navy yang membungkus tubuhnya memantulkan cahaya lampu jalan. Wajahnya tenang, matanya tajam. Dia tidak berniat menginterupsi malam romantis itu. Tidak malam ini. Tapi dia ingin melihat dari dekat. Sekali saja. Ingin menatap wajah suaminya saat menyadari semua kartu yang dia mainkan adalah kartu palsu. Dari balik kaca, Reza mendongak dan matanya bertemu dengan mata Lisa. Seketika, wajah Reza pucat. Sumpit yang sedang dia pegang terjatuh dari tangan. Nadia memiringkan kepala, bingung. Lisa hanya tersenyum, mengangguk kecil, lalu membalikkan badan dan kembali ke mobilnya. Bukan waktunya. Bukan sekarang. Keesokan paginya, Reza pulang dengan wajah kusut. Lisa sedang duduk di ruang makan, meminum teh dengan santai sambil membaca laporan keuangan perusahaan yang ia kelola. Ia tidak mengangkat wajah saat Reza masuk. "Lis?" Reza terdengar gelisah. Lisa melipat laporan itu, lalu menatap suaminya. "Kenapa?" "Kartu ATM-ku kayaknya diblokir. Aku nggak bisa ambil uang kemarin. Aku kira mesin rusak, tapi aku coba lagi pagi ini, tetap nggak bisa." Lisa menyandarkan tubuh ke sandaran kursi. Mungkin memang sedang ada gangguan sistem. "Bukan, Lis. Aku yakin ini diblokir. Kamu yang blokir." Lisa diam sejenak. "Apa pentingnya kartu itu buat kamu, Reza? Apa maksud kamu? Kamu sudah punya segalanya, kan? Pacar baru, makan malam mewah, belanja mahal. Buat apa kamu butuh kartu yang dikelola istrimu?" Ucap Lisa tenang. Reza terdiam. Tidak menyangka Lisa tahu. Lisa berdiri, merapikan jas kerjanya. "Aku ke kantor dulu." "Lis, tunggu. Kamu salah paham." Lisa tersenyum tipis. "Mungkin aku salah, mungkin tidak. Tapi yang pasti, hari ini kamu harus belajar hidup seperti dulu, sebelum kamu menikah denganku." Dia berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Hari itu menjadi titik balik bagi Reza. Ponselnya terus berbunyi. SMS notifikasi penolakan transaksi, rekening kosong, tagihan hotel yang belum dibayar. Semuanya datang bersamaan. Dia mencoba menghubungi Lisa berulang kali, tapi tak satu pun dijawab. Sementara itu, Lisa duduk di ruang direksinya, menandatangani beberapa dokumen penting. Di hadapannya berdiri seorang pria muda bernama Doni, asisten keuangan barunya, yang sudah ia tugaskan sejak seminggu lalu untuk mengawasi semua transaksi yang berkaitan dengan Reza. Semua rekening sudah dipisahkan sesuai instruksi. "Bu Lisa, investasi pribadi dan perusahaan aman. Tidak ada lagi akses dari pihak lain," lapor Doni. Lisa mengangguk. "Bagus. Pastikan semua transaksi diawasi. Jika ada yang mencurigakan, langsung laporkan ke saya." "Siap, Bu." Lisa membuka email dari perusahaan real estate. Properti atas nama Reza yang dibeli dengan uang Lisa selama ini sedang diproses balik nama kepemilikannya. Semua atas dasar surat perjanjian pranikah yang selama ini tidak pernah dibaca Reza dengan serius. Perjanjian yang mengatakan bahwa semua yang dibeli selama pernikahan dengan dana dari Lisa, tetap milik Lisa sepenuhnya. Lisa menatap foto di mejanya. Foto pernikahannya dengan Reza, yang selama ini dibiarkan berdiri di pojok meja. Dengan pelan, dia ambil bingkai itu, membuka bagian belakangnya, dan mengeluarkan fotonya. Ia robek perlahan menjadi dua bagian, lalu menjatuhkannya ke tempat sampah. Hari itu, dia resmi memulai babak baru dalam hidupnya. Tanpa air mata, tanpa penyesalan, tanpa Reza. Reza mencoba menghubungi Lisa di malam harinya. Puluhan pesan dia kirimkan, dari pesan singkat hingga voice mail. Semuanya diabaikan. Sampai akhirnya, Reza mengirimkan satu pesan terakhir. "Lisa, aku minta maaf. Aku nggak tahu apa yang kupikirkan. Tolong balas aku." Lisa membaca pesan itu sambil duduk di balkon rumahnya. Udara malam berhembus pelan. Di tangannya, secangkir teh melati menghangatkan jari-jarinya. Dia tidak membalas pesan itu. Hanya tersenyum. Senyum yang bukan lagi karena sakit hati. Tapi karena dia tahu,
Selama ini Reza hanya menikmati hasil kerja kerasnya. Dan kini, dia telah mengambil kembali semua yang memang miliknya. Besok, dia akan membuka lagi satu kartu rahasia yang sudah ia siapkan sejak lama. Kartu yang akan membuat Reza dan Nadia benar-benar jatuh ke dasar. Tapi untuk malam ini, dia ingin menikmati keheningan dan senyum kecil di wajahnya. Karena dalam diamnya, dia menang lebih banyak dari yang Reza pernah bayangkan. Lisa duduk di dalam mobil mewahnya yang terparkir tak jauh dari restoran bintang 5 di kawasan elit Jakarta Selatan. Dari balik kaca gelap mobilnya, ia menatap lekat ke arah restoran itu. Tangannya menggenggam erat sebuah ponsel yang dari tadi menampilkan pesan masuk dari notifikasi aplikasi bank milik suaminya. Transaksi ditolak. Saldo tidak mencukupi. Transaksi gagal. Kartu ditolak oleh sistem. Berulang kali notifikasi itu muncul. Lisa tersenyum kecil. Namun matanya dingin. Ia tahu ini saat yang tepat. Beberapa hari terakhir, ia sudah mempersiapkan semuanya. Ia menutup seluruh akses rekening atas nama suaminya, mengunci semua kartu tambahan yang dulu pernah ia berikan saat baru menikah, dan bahkan memblokir akses login ke aplikasi mobile banking yang biasa digunakan Rangga. Lisa menghembuskan napas panjang. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan masker elegan, menyamarkan identitasnya. Ia ingin menyaksikan semuanya langsung. Ia ingin melihat bagaimana reaksi suaminya saat menyadari bahwa kartu yang biasa ia gesek dengan sombong kini hanya seonggok plastik tak berguna. Dan benar saja. Tak lama kemudian, pelayan restoran tampak berdiri kikuk di samping meja tempat Rangga dan pelakor duduk. Lisa bisa melihat tubuh Rangga yang mulai gelisah. Dari kaca jendela restoran yang besar dan transparan, Lisa menyaksikan adegan itu dengan mata tajam. Rangga tampak membuka dompetnya, mengeluarkan satu demi satu kartu, mencoba bergantian, sementara wanita di hadapannya, yang Lisa kenali sebagai wanita bernama Della, pelakor yang dengan bangga memamerkan hubungannya di media sosial dengan caption penuh sindiran, terlihat mulai panik dan mengomel pelan. Lisa mengambil ponsel, merekam semuanya. Suara dari luar tak terdengar, namun ekspresi wajah keduanya sangat jelas. Della tampak marah, Rangga semakin gugup. Lisa mengenal betul bahasa tubuh suaminya. Gerakan tangannya mulai cepat, pelipisnya berkeringat, dan matanya melirik ke kanan-kiri, mencari alasan atau celah untuk kabur. Beberapa pengunjung restoran mulai memperhatikan. Mereka memandang dengan rasa ingin tahu. Lisa tahu, dalam beberapa menit saja, wajah dan drama ini bisa tersebar di sosial media. Ia hanya perlu satu langkah lagi. Dengan penuh percaya diri, Lisa membuka pintu mobilnya dan melangkah keluar. Angin sore yang sejuk menyapa wajahnya saat ia berjalan perlahan menuju pintu restoran. Sepatunya yang berhak tinggi dan berwarna nude menginjak pelataran marmer restoran dengan mantap. Begitu masuk ke dalam restoran, semua mata sempat menoleh padanya. Penampilannya tak main-main. Ia mengenakan blazer mewah berwarna putih gading, celana panjang hitam berpotongan rapi, serta tas kecil branded yang hanya bisa dibeli oleh kalangan tertentu. Aura kekuatan dan ketenangan terpancar dari setiap langkahnya. Rangga belum menyadari kehadirannya. Ia masih sibuk dengan pelayan yang dengan sabar menjelaskan bahwa semua kartunya ditolak. Della mulai meninggikan suara, memprotes, merasa dipermalukan. Lisa mendekat perlahan, berdiri di belakang mereka. Masalah apa, Pak? Saya lihat Bapak kesulitan membayar, ya? Suara Lisa terdengar dingin dan tajam. Rangga sontak menoleh. Matanya membelalak saat melihat istrinya berdiri di sana, tenang dan elegan, berbeda jauh dari sosok sederhana yang dulu sering mengenakan daster dan wajah lelah karena mengurus rumah. Elisa? Gumam Rangga. Della menoleh cepat, memperhatikan Lisa dari atas sampai bawah dengan tatapan meremehkan, lalu melirik kembali ke Rangga. Kau ngapain di sini? Rangga mencoba menguasai diri, tapi wajahnya sudah berubah pucat. Lisa mengangkat alis. Aku cuma lewat. Tapi lucu saja, kalian makan di sini, mewah-mewah, lalu tidak bisa bayar. Pelayan yang berdiri di samping mereka tampak bingung, tidak tahu harus bagaimana. Della mulai angkat bicara, kamu istrinya, kan? Kalau suamimu lupa bawa uang, harusnya kamu bantu, dong. Jangan malah mempermalukan. Suamiku? Lisa menyeringai. Kau yakin dia suamiku? Rangga menatap Lisa dengan pandangan memohon. Sayang, tolong bisa kita bicara di luar. Lisa menatap tajam. Sayang?
Sejak kapan terakhir kamu memanggilku seperti itu? Waktu kamu tidur dengannya di Hotel Bintang 5? Atau waktu kamu mencaci aku karena hanya bisa masak tempe goreng di rumah? Beberapa pengunjung mulai berbisik, suasana restoran makin tegang. Pelayan pun mundur perlahan, menyadari situasi pribadi yang mulai tak bisa dikendalikan. Lisa menatap Della. Kau suka hidup mewah, kan? Suka suami orang karena uangnya, ya? Della diam, tak mampu menjawab. Lisa tersenyum sinis. Ia mengeluarkan kartu hitam dari dompet kecilnya dan menyerahkannya ke pelayan. Saya yang bayar. Tapi bukan untuk mereka. Saya bayar karena saya tak ingin restoran sekelas ini rusak citranya karena tamu tak mampu bayar. Pelayan mengangguk, menerima kartu itu, dan pergi ke kasir. Lisa lalu menatap Rangga dan Della bergantian. Kau tahu, Rangga, kamu selama ini cuma nebeng hidup dari aku. Kamu pikir kamu pintar menyembunyikan perselingkuhanmu? Kamu pikir kamu bisa terus hidup enak dari hasil kerja kerasku? Sementara kamu bermesraan dengan wanita lain. Rangga mulai gemetar. Della menarik-narik lengannya. Lisa, aku bisa jelaskan ini bukan seperti yang kamu kira. Lisa melangkah mendekat, suaranya lebih rendah namun tajam, seperti pisau yang menusuk pelan. Selama ini kamu mengaku-ngaku sebagai bos, mengajak wanita ini jalan-jalan pakai uangku, makan di restoran mahal pakai kartuku, dan kamu merasa hebat, ya? Ia menoleh ke arah Della. Kamu boleh suka suamiku, tapi kamu salah kira. Dia bukan orang kaya. Dia cuma nebeng. Orang kaya sebenarnya itu aku. Lisa mengangkat ponselnya, memutar rekaman video detik-detik Rangga dan Della saat kartu mereka ditolak. Video itu diputar dengan suara keras. Beberapa pengunjung yang tadinya menahan tawa, kini mulai mengangkat ponsel mereka sendiri, merekam diam-diam. Della menutupi wajahnya dengan tas. Rangga menunduk, wajahnya merah padam. Setelah pelayan kembali dengan struk, Lisa mengambilnya, lalu menyobeknya di depan mereka. Anggap ini traktiran terakhir dari aku. Setelah ini, aku mau kalian keluar dari hidupku. Rumah, mobil, dan semua aset itu milikku. Kamu nggak punya apa-apa, Rangga. Dan kamu, Della, silakan ambil laki-laki itu. Tapi jangan kaget kalau kalian besok sudah tidur di kosan sempit dengan mie instan. Lisa membalikan badan dengan tenang, meninggalkan mereka yang masih terpaku dalam rasa malu dan ketakutan. Namun cerita belum selesai. Lisa tahu, ini baru awal dari kehancuran mereka. Ia sudah siapkan lebih dari ini. Rangga tidak hanya akan kehilangan harta, tapi juga reputasi. Dan Della, si pelakor, belum tahu bahwa Lisa adalah atasan dari perusahaan tempat ia akan bekerja minggu depan. Langkah Lisa mantap keluar restoran. Senyum tipis tetap terukir di wajahnya. Di balik ketenangan itu, ada badai rencana yang sudah disusunnya dengan matang. Dan dia tak sabar menunggu semuanya jatuh satu persatu. Pagi itu, Lisa duduk di meja makan sambil menyeruput teh hangatnya dengan pelan. Ia mengenakan piyama sutra berwarna pastel lembut, rambutnya disanggul sederhana, tapi aura anggun dan dewasa terpancar jelas. Ia membuka laptopnya dan mulai menelusuri laporan keuangan bisnis properti yang selama ini ia kelola sendiri. Sambil sesekali mencoret sesuatu di buku catatannya, Lisa tampak begitu tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun dalam dadanya, ada badai yang tidak terlihat oleh siapapun. Sudah 2 hari sejak ia memblokir seluruh akses kartu ATM dan akun digital banking milik Reza, sang suami yang semakin berani dan terang-terangan menunjukkan kedekatannya dengan wanita lain. Lisa menyadari bahwa kesabarannya memiliki batas. Ia tidak lagi ingin berdebat atau menangis. Ia hanya ingin mengatur semuanya dengan cara yang lebih elegan dan mematikan. Diam dan mengeksekusi. Reza tidak pulang semalam. Lisa sudah menduga. Biasanya saat seperti ini, Reza akan menginap di hotel atau apartemen kecil yang ia sewa untuk berselingkuh dengan wanita itu, yang belakangan diketahui bernama Intan. Seorang wanita dengan tampang biasa saja, namun percaya diri berlebihan hanya karena berhasil membuat seorang pria suami orang tergila-gila padanya. Sayangnya, Intan tidak tahu bahwa pria yang ia banggakan itu selama ini hanya hidup dari uang istrinya. Ponsel Lisa bergetar. Sebuah notifikasi muncul. Gagal transaksi. Kartu Anda ditolak karena saldo tidak mencukupi. Lisa menahan senyum. Ia tahu Reza baru saja mencoba memakai kartunya.
Kemungkinan besar untuk membayar makanan mewah mereka berdua. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari Reza. Sayang, kartu ATM-ku kenapa nggak bisa dipakai ya? Tolong dicek dong. Aku lagi sama klien. Penting. Lisa menatap pesan itu lama. Ia tidak langsung membalas. Ia tahu itu bohong. Klien yang dimaksud pastilah Intan, dan restoran mahal tempat mereka makan tentu bukan untuk urusan bisnis. Setengah jam kemudian, pesan lain masuk. Lisa, please balas. Aku malu banget tadi sama klien. Gak lucu ini. Cek dong. Aku gak ngerti kenapa kartunya ditolak. Lisa masih diam. Ia berdiri, berjalan menuju lemari dan mengambil tas tangan mahalnya. Hari ini ia punya janji makan siang dengan seorang pengusaha muda pemilik perusahaan teknologi yang sedang mencari mitra kerja di bidang properti. Ia harus tampil profesional. Saat Lisa bersiap berangkat, ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari nomor tidak dikenal. Kamu siapa sih sebenarnya? Kenapa kamu blokir semua akses uang Reza? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Reza itu suamimu. Dia punya hak atas uang itu. Lisa membaca pesan itu sambil tertawa kecil. Intan rupanya mulai menunjukkan belangnya. Ia bahkan tidak tahu malu mengirim pesan seperti itu padahal jelas-jelas selama ini hidup dari uang suami orang. Lisa tidak membalas. Ia tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Mereka akan tahu pada waktunya. Di restoran Hotel Bintang 5, Lisa disambut dengan ramah oleh pihak manajemen. Ia memang sudah dikenal sebagai investor besar yang kerap menjalin kerjasama bisnis di tempat itu. Penampilannya yang elegan dan percaya diri membuat semua mata menoleh padanya. Setelah selesai bertemu dengan kliennya, Lisa memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di lobi hotel. Ia menikmati waktunya. Saat melewati restoran di lantai dasar, ia menghentikan langkahnya. Matanya menangkap pemandangan yang membuat dadanya berdesir. Reza dan Intan sedang duduk di sana, terlihat gelisah. Wajah Reza tegang, mulutnya komat-kamit berbicara pada pramusaji. Intan tampak kesal. Sesekali menunjuk ke arah tas tangan mewah yang baru dibelinya. Lisa memperhatikan dari kejauhan. Pramusaji itu tampak kebingungan. Lalu Reza berdiri dan membuka dompetnya. Mungkin mencoba kartu yang lain. Tapi tetap gagal. Lisa menyandarkan tubuhnya ke dinding, menikmati pemandangan itu seperti menonton drama favoritnya. Setelah beberapa saat, Reza tampak menarik napas panjang dan keluar dari restoran. Lisa cepat-cepat berbalik dan berjalan menjauh, tapi tetap menyimpan rasa puas yang begitu dalam. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu bertengkar. Ia hanya cukup diam dan membuat mereka merasakan ketidakberdayaan itu. Sore hari, Reza pulang ke rumah. Lisa sudah duduk di ruang keluarga, membaca majalah. Ia tidak berkata apapun saat Reza masuk dengan wajah lelah. Sayang, ujar Reza membuka pembicaraan. Lisa menoleh dengan senyum kecil. Iya. Tadi siang aku malu banget. Kartunya ditolak terus. Kamu bisa bantu cek nggak? Aku udah coba hubungi bank, tapi katanya sudah diblokir. Lisa meletakkan majalahnya. Oh, iya. Aku yang blokir. Reza terdiam. Kenapa? Lisa bangkit berdiri dan menatapnya dengan tenang. Kamu ingat waktu kamu bilang kamu kerja keras cari uang buat keluarga? Iya. Memangnya kenapa? Lisa mendekat, berdiri di hadapan Reza. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Rumah ini atas nama siapa? Mobil itu atas nama siapa? Semua aset yang kamu pakai, aku yang beli. Aku yang punya. Jadi sebelum kamu pamer dan sok berkuasa, pikir dulu siapa yang selama ini menopang hidupmu. Reza tampak kaget. Kamu nggak bisa gitu, Lisa. Kita suami istri. Lisa menahan amarahnya. Justru karena kita suami istri, aku tahu kamu. Dan aku tahu kamu sudah berubah. Aku bukan istri yang bisa kamu manfaatkan seenaknya. Reza tertunduk. Lisa berlalu masuk ke kamarnya, meninggalkan Reza sendirian. Malamnya, ponsel Lisa kembali bergetar. Kali ini pesan dari Intan. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Reza itu cintaku. Dia tetap akan pilih aku. Lisa membaca pesan itu dengan tenang. Lalu mengetik balasan pendek. Kalau kamu yakin dia pilih kamu, kenapa kamu takut aku blokir kartunya?
Pesan itu dibaca tapi tidak dibalas. Keesokan harinya, Reza mulai mencoba bersikap manis. Ia membuatkan teh, menanyakan kabar, bahkan menawarkan diri mengantar Lisa ke kantor. Tapi Lisa sudah tidak bisa tertipu lagi. Ia tahu itu hanya strategi bertahan. Lisa mulai menyusun rencana. Ia ingin membuat semuanya terbuka dan jelas. Ia ingin mereka tahu posisi mereka, dan ia ingin mengembalikan harga dirinya yang sempat diinjak. Tapi bukan dengan marah. Dengan cara yang elegan. Dengan balas dendam yang tak terlihat, tapi menghancurkan dari dalam. Ia mulai mendekati media bisnis, mengatur agar profilnya sebagai pengusaha sukses diangkat dalam wawancara eksklusif. Ia juga menyiapkan pertemuan besar dengan para mitra kerja, dan akan mengundang Reza serta Intan hadir dalam satu forum resmi, agar mereka tahu siapa yang sebenarnya berkuasa. Ia akan tunjukkan semuanya. Tapi dengan senyum. Seperti biasa. Tawa mereka pecah di restoran mewah yang berada di lantai paling atas hotel bintang 5 itu. Ardi mengenakan jas hitam mahal yang dulu dibelikan Lisa untuk acara pertemuan bisnis. Kini jas itu dipakai untuk bersenang-senang bersama wanita lain, sambil memesan makanan termahal di daftar menu. Tanpa tahu, setiap potong daging wagyu yang mereka kunyah malam itu, dibayar oleh kartu yang sudah tidak aktif lagi. Lisa sudah memotong seluruh akses Ardi dari rekening dan harta yang selama ini diam-diam dia biayai. "Sayang, kamu memang laki-laki terbaik," ucap wanita itu, mendesah manja. Punya gaya, punya uang, tahu cara memanjakan wanita. Ardi menyeringai penuh percaya diri. Tentu, uang itu hanya alat, yang penting cara kita menikmati hidup. Dia tidak tahu bahwa senyum percaya dirinya itu hanya akan bertahan beberapa menit lagi. Sebelum pelayan datang membawa tagihan dan wajahnya berubah pucat pasi. Di tempat lain, Lisa duduk di ruang kerja rumahnya. Di hadapannya, layar laptop memperlihatkan laporan transaksi rekening. Semua kosong. Semua kartu sudah diblokir, akses digital banking sudah diubah, dan rekening atas nama Ardi hanya tersisa saldo Rp100.000. Bukan balas dendam yang memuaskan hatinya, melainkan kelegaan karena dia akhirnya berhenti menjadi sumber kehidupan seorang pria yang tidak tahu diri. Lisa tersenyum kecil. Tangan kirinya menyentuh perutnya yang sedikit membuncit. Ya, dia sedang mengandung. Dan Ardi tidak tahu apapun. "Anak ini akan tumbuh tanpa mengenal ayah sepertimu. Bisik Lisa. "Aku akan jadi ibu sekaligus ayah. Kamu pikir kamu meninggalkanku dalam keadaan kalah? Justru ini kebangkitanku." Pikiran Lisa melayang ke beberapa hari lalu, ketika dia datang ke kantor hukum yang menjadi rekan kerjanya selama ini. Di ruang konferensi itu, dia menandatangani berkas perjanjian hak milik bersama, termasuk akta pengalihan seluruh properti ke namanya sendiri. Semua karena selama ini rumah, kendaraan, dan investasi dibeli atas nama perusahaannya. Perusahaan yang dia bangun dengan kerja keras, dan Ardi hanya ikut di dalamnya sebagai suami sang pemilik. Sementara itu, di restoran, pelayan datang membawa bil. Ardi menyambut dengan sikap jumawa, menarik dompet dari saku jas, dan menyerahkan kartu platinum yang dia anggap sebagai simbol kekuasaannya. Namun wajah pelayan itu berubah sedikit canggung. "Maaf, Pak. Transaksi ditolak. Mungkin ada kesalahan teknis." Ardi mengangkat alis. "Apa? Tidak mungkin. Coba ulang." Pelayan mengangguk, kembali dengan alat edisi dan mencoba sekali lagi. Kartu ditolak lagi. Lalu Ardi mengeluarkan kartu lainnya. Ditolak. Dan satu lagi. Kekasih Ardi mulai terlihat gelisah. "Mas, kenapa semua ditolak?" Ardi mulai berkeringat. "Tenang. Mungkin sistem error." Pelayan itu kemudian berkata, "Pak, jika berkenan, kami bisa arahkan ke bagian kasir untuk menyelesaikan secara tunai." Ardi membalik isi dompet. Uang cash hanya selembar 100 ribuan dan beberapa lembar 10 ribuan. Bahkan tidak cukup untuk membayar makanan pembuka. Lisa saat itu sudah tahu semuanya. Karena sebelumnya dia sudah menghubungi restoran itu secara pribadi. Dia membeli saham di restoran itu melalui pihak ketiga. Dan malam ini dia ingin menyaksikan pertunjukan hidup. Bagaimana Ardi terjatuh dari panggung kebanggaan palsunya. Dan tepat saat Ardi hendak berbicara dengan manajer restoran, seorang wanita elegan datang. Berbaju hitam dengan tas tangan branded yang harganya bisa membeli satu mobil. Wajahnya cantik, dingin,
Tenang. Lisa berdiri di depan Ardi dan wanita simpanannya. Permisi. Saya yang akan bayar semua ini, kata Lisa dengan nada datar. Mata Ardi membelalak. Lisa, kamu ngapain di sini? Lisa menatapnya. Menikmati pertunjukan. Makan enak ya, Di? Nikmat, bukan? Daging wagyu, wine mahal, dessert istimewa. Tapi sayangnya, kamu tidak bisa bayar. Pelakor itu berdiri, memasang ekspresi menyerang. Hei, kamu istrinya ya? Kamu ngapain ikut campur? Lisa mengalihkan pandangannya. Ikut campur? Maaf, kamu siapa? Oh iya, kamu wanita yang ikut makan pakai uang dari kartu yang bahkan bukan atas nama Ardi. Dan sekarang, kartu itu sudah tidak bisa digunakan. Ardi terdiam. Matanya bergerak panik. Semua kartu, semua akses, aset perusahaan, mobil, uang, sudah bukan milikmu. Aku cabut semuanya karena selama ini semua itu dari aku. Bukan kamu? Lisa berkata tanpa emosi. Kamu tidak tahu ya, ternyata istrimu ini yang selama ini biayai semua gaya hidup mewahmu. Kekasih Ardi menatapnya dengan jijik. Mas, jadi semua ini uang istrimu? Lisa menjawab dengan pelan, bukan cuma uang. Semuanya. Termasuk biaya hotel tempat kalian nginap beberapa hari lalu. Aku juga yang bayar. Tapi kali ini cukup. Dengan tangan tenang, Lisa menyerahkan kartu pribadinya ke pelayan. Diperiksa, dan berhasil. Sudah saya lunasi. Sekarang, kalian berdua silakan keluar dari restoran ini. Jangan pernah kembali, kata Lisa kepada mereka berdua. Lisa berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya pasti, anggun, dan penuh kepercayaan diri. Di balik semua luka, dia menemukan kekuatannya. Dia bukan istri yang lemah. Dia bukan wanita yang akan menangis saat dikhianati. Dia adalah perempuan yang bangkit dan membuat para pengkhianat menyesal telah menyakitinya. Di parkiran hotel, supir pribadinya sudah menunggu dengan mobil mewah yang selama ini dikira Ardi sebagai mobil pinjaman dari kantor. Lisa masuk ke dalam, menarik napas dalam-dalam. Ponselnya berbunyi. Pesan dari bank masuk, semua rekening telah dialihkan sesuai permintaan Anda. Tidak ada aktivitas mencurigakan. Dia membalas, terima kasih. Pastikan semua akun tetap aman. Beberapa hari kemudian, surat gugatan cerai dikirimkan ke alamat rumah yang dulu mereka tinggali bersama. Rumah itu kini kosong. Ardi tidak bisa lagi tinggal di sana. Karena properti itu telah diganti atas nama Lisa. Dia hanya bisa tinggal di tempat sewa kecil dengan sisa tabungan yang dia kumpulkan tanpa sepengetahuan Lisa, yang bahkan jumlahnya tidak seberapa. Sementara itu, Lisa pindah ke apartemen penthouse miliknya di pusat kota. Tempat yang dia beli secara diam-diam dari keuntungan perusahaan. Setiap malam, dia duduk di balkon, melihat lampu-lampu kota yang gemerlap. Di tangannya, buku catatan kecil penuh rencana masa depan. Kini, hidupnya bukan untuk menangisi masa lalu, tapi merancang langkah-langkah baru untuk dirinya dan anak dalam kandungannya. Dia tidak ingin dendam. Dia hanya ingin kebebasan. Dan malam itu, kebebasan itu terasa begitu nyata. Di sebuah sudut kota, Ardi berdiri di depan warung kopi, menatap ponsel jadulnya yang retak. Tak ada pesan dari Lisa. Tak ada kabar. Hanya diam. Dan itu lebih menyakitkan daripada makian. Sementara itu, Lisa tersenyum kecil, membuka laptop, dan memulai rapat dengan investor asing yang tertarik pada ekspansi bisnisnya ke Asia Tenggara. Kini dia dikenal sebagai CEO muda paling berpengaruh. Bukan lagi hanya seorang istri, tapi seorang pemimpin, seorang ibu, seorang pemenang.